Kalau begitu, nama murid ke-10 adalah Cons. Apakah ini berarti semuanya telah menyimpang dari jalur semula? Ketika yang lain mendengar ini, mereka menatap Zuo Yushu. Lu Zhou mengelus janggutnya dan bertanya, "Mengapa kau berkata demikian?" Zuo Yushu menoleh ke kiri dan ke kanan. Ia bersikap layaknya seorang guru perempuan saat berkata, "Ketua paviliun menggunakan cara luar biasa untuk menjaga meridiannya. Dengan bantuan kita berempat yang meningkatkan kekuatannya, bukan tidak mungkin ia bisa memasuki alam penguatan tubuh dalam waktu singkat di bawah kondisi ini. Namun, fungsi tubuhnya tidak kuat. Dia tidak berbeda dari orang biasa," kata Ming Xiyin dengan bingung. "Kekuatan kepala paviliun melengkapi kami berempat. Ketika kami membuka lautan Qi dan Tian kami saling menetralkan. Itulah sebabnya ini terjadi," kata Zuo Yushu sambil menangkupkan tinjunya ke arah Lu Zhou. "Tentu saja, ini hanya spekulasi saya. Sungguh luar biasa bahwa dia mampu memasuki alam pencerahan mistik dalam keadaan seperti itu," kata Pan Litian. "Kalau begitu, gadis kecil ini mungkin adalah seorang jenius kultivasi langka dalam 1000 tahun terakhir." Zuo Yushu berkata, "Memang." Ming Xiyin memutar matanya, tak bisa berkata-kata. "Setelah semua pembicaraan ini, bukankah kesimpulannya sama dengan yang kupikirkan?" Saat itu, Hua Wudou berjalan menghampiri Pan Litian. Dia membungkuk dan berkata, "Tuan Paviliun, saya bersedia menerimanya sebagai murid saya. Saya akan melakukan yang terbaik dan mengajarkan semua yang saya ketahui kepadanya. Mohon kabulkan permintaan saya, Tuan Paviliun." Leng Luo berkata, "Seorang gadis muda ingin belajar bertarung seperti kura-kura pengecut. Sebaliknya, saya pikir gadis muda ini lebih cocok untuk mempelajari teknik Dao tak terlihat. Saya jamin, dia akan menjadi elit Dao tak terlihat 8 tahun berikutnya." Pan Litian tidak merasa khawatir. "Kurasa tidak ada perbedaan antara teknik Dao tak terlihat dan kura-kura pengecut. Dengan bakatnya, dia seharusnya belajar segel energi dariku. Apa hebatnya tingkat 8 daun? Kuharap dia bisa menjadi kultivator 9 daun." Zuo Yushu bergabung dengan paviliun langit jahat agak terlambat. Namun, ketika dia melihat bakat seperti itu, dia tidak bisa tidak mengagumi bakatnya. Pertama-tama, dia adalah seorang wanita. Dia merasa kesal karena ajaran Konfusianisme hanya diturunkan kepada laki-laki dan bukan perempuan. Namun, akan sia-sia jika dia membawa semua yang telah dipelajarinya ke liang kubur. Aku. Sebelum dia sempat berbicara, Lu Zhou mengangkat tangannya dan berkata dengan tenang, "Cukup." Ruangan itu hening. Mereka masih berada di paviliun langit jahat, tetapi mereka sudah berjuang untuk menerima seorang murid. Dia mengamati sekeliling ruangan. Keempat tetua itu tidak lagi berani menyuarakan pendapat mereka. "Aku punya rencana sendiri untuknya. Itu saja untuk sekarang." Keempat tetua itu membungkuk dan meninggalkan paviliun selatan. Di luar paviliun selatan, keempat tetua itu menghela napas dan menggelengkan kepala. "Sayang sekali jenius seperti itu tidak bisa menjadi muridku," kata Pan Litian sambil menghela napas. "Jangan dipikirkan, dengan adanya kepala paviliun, kita tidak akan punya kesempatan." Tiga tetua lainnya terkejut. Pan Litian ada benarnya. Bagaimana mungkin mereka melupakan hal ini? Di dalam ruangan, Lu Zhou melirik ke arah kerang yang tidak terluka itu. Memang, dia ingin menerimanya sebagai muridnya. Sayangnya, menerima seorang murid tidak akan memberinya manfaat apapun. Terlebih lagi, itu hanya akan mengalihkan perhatiannya. Menurut urutan penerimaan murid yang ditetapkan Jitia Dao, ke-9 murid tersebut semuanya terkait dengan puisi itu. Kalau begitu, nama murid ke-10 adalah Cons. Apakah ini berarti semuanya telah menyimpang dari jalur semula? "Jaga dia baik-baik," perintah Lu Zhou. "Baik, Tuan. Aku harus mencari tahu rahasianya dulu. Mengapa aku tidak bisa melihatnya dengan mata kebenaran? Mengapa dia secara alami adalah kultivator alam pencerahan mistik? Dari mana dia berasal? Kemana dia akan pergi?" 2 hari kemudian, pertempuran di Provinsi Jing pun meletus. Dengan dukungan Sekte Penglai, Sekte Nether menyerang kota itu dengan segenap kekuatan mereka di bawah pimpinan Yu Zhenghai. 2 elit 8 daun, Huang Xiji dan Yu Zhenghai, Hua Chongyang, dan banyak elit Sekte Nether menyerang kota Provinsi Jing. Provinsi Jing dilanda kekacauan. Dalam waktu kurang dari 3 hari, pasukan pertahanan Provinsi Jing terpaksa mundur. Sekte Nether memanfaatkan kesempatan untuk merebut Istana Jenderal Provinsi Jing. Di dalam kediaman jenderal, suasana hati Yu Zhenghai jauh lebih baik daripada sebelumnya. "Semua ini berkat bantuanmu sehingga kita bisa mengalahkan Wensu, kakak Xiji," kata Yu Zhenghai kepada Huang Xiji yang berdiri di samping. Huang Xiji melambaikan tangannya dan berkata, "Aku hanya menikmati kejayaanmu. Monumen langit gelap agung milik ketua Sekte Yu benar-benar membuka mataku.
Semua orang mengatakan bahwa Yu Zhenghai memiliki tingkat kultivasi yang mendalam. Namun, hanya sedikit yang pernah melihat aksinya secara langsung. Setelah pertempuran di Provinsi Jing, Huang Xiji harus mengakui bahwa akan sulit baginya untuk mengalahkan Yu Zhenghai meskipun dia juga seorang kultivator daun 8. Permintaan apa yang Anda miliki, Kakak Xiji? Silakan sampaikan, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya, kata Yu Zhenghai. Huang Xiji awalnya memiliki banyak permintaan. Namun, ketika dia teringat akan teratai emas 9 kelopak milik Ji Tiadao, dia berkata, teman harus saling membantu. Tidak perlu bersikap formal. Begitu selesai berbicara, dia meludahkan seteguk darah. Saudara Xiji, aku baik-baik saja. Si tua bangka Wensu itu tidak bisa mengalahkan kita secara langsung, jadi dia melancarkan serangan mendadak. Sungguh tercela. Saat itu juga, Hua Chongyang bergegas masuk dari luar. Dia menangkupkan tinjunya ke arah mereka berdua dan berkata, pemimpin sekte, kami telah menggeledah setiap sudut formasi. Si iblis tua itu, Wensu, telah melarikan diri. Mendengar itu, Yu Zhenghai berkata dengan kasar, temukan dia untukku meskipun kau harus menggali sedalam 3 kaki ke dalam tanah. Seperti yang Anda perintahkan, pemimpin sekte. Hua Chongyang membungkuk. Sementara itu, di sebelah utara Provinsi Jing, di sebuah parit, 5 orang bersenjata lengkap berlarian dalam keadaan yang menyedihkan. Jenderal Wen, lewat sini. Ikuti parit di antara 2 barisan pohon yang menjulang tinggi. Sungai Measure Heaven berjarak 50 mil di depan. Saya telah meninggalkan perahu di tepi sungai. Baju zirah seorang lelaki tua di tengah rusak. Wajahnya dipenuhi luka. Orang tua ini adalah salah satu dari 8 jenderal besar yang menjaga Provinsi Jing. Dia adalah seorang elit Konfusianisme, Jenderal Wensu. Wensu melirik kota Provinsi Jing. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bersumpah aku bukan laki-laki sejati jika aku tidak membalas dendam. Begitu dia selesai berbicara, sebuah suara tenang dan lembut terdengar dari atas pohon besar. Saya mohon maaf. Wensu dan yang lainnya sudah ketakutan hanya dengan mendengar bunyi senar busur. Sangat jarang mereka selamat dari pertempuran di Provinsi Jing. Mereka semua menderita cedera dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Suara yang tiba-tiba itu membuat mereka kaget. Siapakah itu? Jenderal Wen, hati-hati. Di atas pohon yang menjulang tinggi, seorang pendekar pedang berjubah hijau yang memegang pedang panjang keluar dari balik pohon. Dia menginjak cabang yang tebal dan menatap mereka sambil tersenyum. Maaf, tapi kalian harus tetap di sini. Anda. Semakin lama mereka memperhatikan, semakin mereka merasa bahwa orang di hadapannya mirip dengan tokoh tertentu dalam legenda. Itu, Yu Sangrong, iblis pedang Yu Sangrong. Begitu dia mengatakan itu, jantung Wensu berdebar kencang. Pada puncak kekuatannya, dia hanya sedikit lebih kuat dari Huang Xiji. Namun, dia tetap bukan tandingan Yu Zhenghai. Dia juga pernah mendengar tentang pertempuran antara kultivator tingkat 8 daun di hutan awan bercahaya. Pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya itu telah menjadi legenda di dunia kultivasi. Ini membuktikan bahwa iblis pedang yang menakutkan, Yu Sangrong, memiliki basis kultivasi yang setara dengan Yu Zhenghai. Mata Wensu menyala saat dia menatap Yu Sangrong yang berdiri di atas dahan. Dia tidak boleh panik. Tenangkan dirimu. Aku sudah lama mendengar nama besarmu, iblis pedang. Maafkan aku karena tidak mengenalimu. Wensu menangkupkan kedua tangannya dan menarik napas dalam-dalam. Yu Sangrong berkata dengan tenang. Pedangku tidak pernah membunuh orang tak bernama. Selain Wensu, semua orang lain, lenyap dari pandanganku dalam 3 tarikan napas. Keempat orang yang tersisa saling memandang. Wensu mengerutkan kening dan buru-buru berkata, meninggalkan medan perang adalah kejahatan berat. 4 orang lainnya bukanlah orang bodoh. Siapa sih yang sanggup menahan ini? Melarikan diri? Kamu sudah kabur, oke. Saya mohon maaf, Jenderal Wen. Apa yang bisa dia lakukan dalam 3 tarikan napas? Tentu saja, itu untuk menyelamatkan nyawanya. Mereka berempat berbalik dan melarikan diri. Dalam sekejap mata, dia menghilang ke dalam hutan. Mereka tidak bisa disalahkan. Lagi pula, mereka tidak tahu bahwa Yu Sangrong telah memutus teratai emasnya. Siapa yang tidak takut pada Yu Sangrong berdaun 8? Wensu mengerutkan alisnya, dan ekspresinya sangat jelek. Wensu menahan kekesalannya sambil menangkupkan tinjunya dan berkata, ku dengar kau menyimpan dendam terhadap Yu Zhenghai, pemimpin sekte Nether. Sejujurnya, aku telah bertarung dengannya selama ratusan ronde. Jika kau menemukannya sekarang, kau pasti bisa mengalahkannya. Di cabang itu, Yu Sangrong tersenyum tipis. Sepertinya kau tidak mengenalku. Lalu apa masalahnya jika aku mengalahkannya sekarang? Itu akan menjadi kemenangan yang tidak adil, kata Yu Sangrong dengan acuh tak acuh. Wensu menghela napas lega dan berkata, saya mengalami cedera dalam, Pak. Yu Sangrong menurunkan lengannya dan menebasnya.
Dia melemparkan sarung pedang ke udara dan meraih pedang keabadian dengan tangan kirinya. Kemudian, dia mendorong sarung pedang itu dengan energinya. Bam! Sarung pedang itu tenggelam ke dalam pohon. Pedang panjang umur itu bersinar merah samar saat melayang di hadapannya. Sayangnya, kamu harus mati.